Selamat sore ibunya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat-sehat terus bu ya. Saya doakan sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur. Amin. Cepat naik haji ya. Amin. Udah daftar belum? Daftar dulu baru berangkat ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu yang sangat luar biasa hari ini ya. Pada kesempatan sore hari ini saya bisa bersosialisasi sekaligus bersilaturahmi bu ya. Sebelumnya perkenalkan dulu ya bu ya, nama saya Latif Ginanjar dan ini ada teman saya namanya Mas Tamrin bu ya. Iya. Bu ya. Taman Rindang. Dari Bandung ya. Kami berdua dari Bandung, perwakilan dari CP Mulia Abadi Bandung bu ya. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya ingin berbagi informasi ya atau menyampaikan sebuah informasi yaitu tentang tata cara pola konsep masak sehat, praktis dan ekonomis bu ya. Nah sebelumnya bu ya, sebelum saya masak saya akan perkenalkan dulu alatnya ya. Tentunya kan ibu kan di setiap hari tentunya memasak tuh bu. Iya ya. Nah setiap kali kita akan memasak tentunya selalu membutuhkan yang namanya minyak goreng. Ya. Nah di sini mah bu saya masaknya konsepnya nggak pakai minyak ya. Jadi GPL ya, nggak pakai lengah ya. Ya. Tentunya ketika kita akan memasak, kalau misalkan nggak ada minyak, malah kadang-kadang nggak suka jadi memasak ya. Nah kondisi itu menunjukkan seakan-akan kita ini selalu ketergantungan dengan yang namanya minyak goreng. Ya ibu-ibu semua di sini sudah tahu, sudah paham ya bahwa dampak kelebihan minyak bukannya malah baik ya, malah akan memperburuk kondisi kesehatan di masa depan kita, yaitu akan meningkatnya kadar kolesterol dalam tubuh kita ya. Nah maka dari itu perusahaan kami PT Mulia Abadi Bandung yang bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung atau ITB bu ya, menciptakan sebuah alat masak yang tanpa pakai minyak goreng lagi ya. Nah seperti ini bentuk alatnya, apa namanya kalau di sini bu? Apa? Sangan. Iya, sangan ya. Wajan sangan ya. Mungkin ya sempat booming bahkan sempat ramai di kalangan di kalangan ibu rumah tangga yang sebutnya dengan teflon ya. Nah, tapi mohon maaf yang saya perkenalkan saat ini namanya bukan teflon lagi. Ya, ini namanya griddle pan, Bu. Beda ya. Teflon. Ya, iya, teflon. Iya ya. Tentunya berbeda ya. Saya yakin ya ibu-ibu di sini punya teflon ya di rumah ya. Nah, di sini yang menjadi perbedaannya sama alat ini, di sini yang menjadi perbedaannya dari sebuah anti lengketnya bu ya. Jadi senok. Nah jadi kalau teflon itu bu ya, anti lengketnya cuma sebatas semprotan ya, jadi melapisi bagian atasnya aja. Jadi ketika ibu panaskan di kompor seperti ini ya, nah dapat hidup ya. Ketika ibu panaskan di kompor seperti ini, kalau teflon biasanya tidak boleh menggunakan alat bantu masak logam kasar ya, semacam sendok ya. Pengen ikutan kali bu? Ya. Semacam sendok, susuk besi itu tidak boleh, betul tidak? Kenapa? Karena bisa merusak si anti lengketnya tersebut ya, atau tergores ya. Nah jadi kalau misalkan alat ini bu, anti lengketnya bukan semprotan, tapi sudah menggunakan yang namanya sistem press, dicoring bu ya. Ketika menggunakan logam kasar nggak apa-apa ibunya ya, jadi nggak bakalan gores, nggak bakal mengelupas anti lengketnya ya. Nah bahkan bu di alat ini ya, sebelum dipasarkan jadi sudah diuji coba dulu oleh pemerintah sehingga lulus uji coba dan mendapatkan label SNI ya. Lihat di sini ada SNI-nya bu ya. Tentunya dari segi kualitas dan keamanan sudah terjamin dan tidak memiliki efek samping apapun juga ya. Tahu nggak bu ini SNI apa artinya? SNI Standar Nasional Ibu-Ibu Dawis. Iya, Indonesia ya. Oke, sambil saya menjelaskan alatnya, di sini saya akan mengilustrasikan ya sebuah contoh masakannya ya. Sini yang ini enggak kebagian. Nah, ini bahan dasarnya bu ya, ada mie instan yang udah saya rebus kemudian dibuang airnya ya. Lalu kemudian ditambahkan lagi dengan sayuran ya. Ini masih segar, masih bagus ya. Ada daun bawang, seledri dan juga wortel ya. Nah, ditambahkan lagi wortel ya. Ditambahkan lagi dengan telur ya. Nah, ini telurnya 1, endoknya loro ya. Iya, ya telur 1, endoknya loro. Jadi berapa? 6. Jadi 3. Ibu suka masak telur nggak? Ya, suka masak telur nggak bu? Suka digoreng apa direbus biasanya? Nah, tentunya digoreng ya. Tapi jangan salah ibu-ibu semua di sini ya. Yang lebih mudah, lebih cepat, lebih praktis apa itu digoreng ya. Tapi
tapi jangan salah ya. Nah, kenapa? Karena telur ini salah satu jenis makanan yang mengandung protein hewan yang sangat tinggi. Betul tidak? Jadi telur ini sangat berpotensi meningkatnya kadar kolesterol. Ya, memang itu betul akan terjadi apabila kita memasak telur menggunakan minyak. Bahkan ahli kesehatan selalu menyatakan ketika kita tidak memiliki alat masak yang tanpa pakai minyak goreng, maka akan jauh lebih baik memasak telur dengan cara direbus ya, supaya telur tidak tercampur oleh minyak. Oke, langsung aja kita panaskan ya alatnya Bu ya. Nah, sambil menunggu alatnya panas ya. Ini nama masakannya apa kalau di sini Bu? Tahu nggak? Darmi. Oh, ya, Darmi. Ada yang bilang katanya pizza mie, ada yang bilang oblo-oblo katanya ya. Iya betul. Di Bandung juga namanya darmintol ya. Darmintol, dadar mie telur pakai Wortel. kalau pakai bayam darmiem. Pakai kangkung darmikung tuh ya, pakai kanji darmaji ya. Darmina. Iya ya. Oke ya. Oke, langsung aja kita panaskan, kita cek panas apa belum. Cara mengeceknya gampang, tinggal masukkan tangan ibu ke sini ya. Sini aja, masuk aja, jangan ditempelin ya. Kalau tempel mah atuntarnya. Mantap Oke, tuh. langsung aja ya. Yang biasanya ibu ketika di rumah masak, yang pertama ibu siapkan apa dulu biasanya? Pasti minyak ya. Nah, di alat ini nggak usah pakai minyak, tinggal tunggu aja alatnya yang panas seperti ini ya. Langsung aja kita tuangkan atau kita cek seperti ini aja. Misalkan sudah bergerengseng, itu udah panas ya. Nah, ini udah panas ya. Langsung aja kita tuangkan semuanya tuh ya. Ini darmintol nggak pakai minyak ya. Ini tanpa minyak kenapa? Karena Bu di sini agar kita semua terhindar dari yang namanya kolesterol. Apalagi Bu telur ini Bu ya. Telur ini sangat berpotensi ya meningkatnya kadar kolesterol apabila kita memasak telur keseringan dengan menggunakan minyak. Nah, setelah dituangkan ibu angkat, kemudian goyang. Asyik goyang. Iya ya. Langsung dibentukan aja seperti ini tuh ya. Cara pembentukan bebas ya. Mau dibentuk gambar apa saja di sini bisa pokoknya Bu ya. Bentuk gambar bunga yang hati ibunya berbunga-bunga terus setiap hari Bu ya. Ibu di rumah suka masak apa Bu biasanya Bu? Sembarang tentunya Bu ya. Tentunya Ibu mau masak apa aja bisa ya. Nah, di alat ini selain bisa buat yang namanya darmi atau pizza mie, di alat ini juga bisa buat masak yang lainnya. Contohnya nih Bu ya, ketika ibunya ingin goreng-goreng ya. Yang namanya goreng-goreng identik dengan minyak ya. Biasanya ibu goreng tempe, misalkan ini tadi pasti digoreng Bu ya. Nah, misalkan goreng tempe segitu, pasti ibu tidak jauh menggunakan yang namanya minyak 1/4 ya. Nah, di alat ini ketika ibu ingin menggoreng tahu, tempe ya, menggunakan minyaknya 1 sendok sampai 2 sendok aja. Kenapa? Karena di sini saya mengajaknya untuk mengurangi penggunaan minyak. Betul tidak Bu? Apalagi tidak bisa dipungkiri ya, makanan kita sehari-hari hampir 100% mengandung minyak, baik makanan pokok ataupun jajanan. Betul tidak? Itunya semuanya sudah berminyak dan berlemak ya. Jadi otomatis Bu, dengan kita mengurangi penggunaan minyak sama halnya kita memperkecil terjadinya peningkatan kolesterol yang akan muncul di kemudian hari ya. Nah, Ibu di alat ini menariknya di alat ini ketika masakan bagian bawahnya sudah mateng ya. Jadi masakannya ini akan mengelupas sendiri Bu. Ibunya kan ketika masak di rumah kan pakai minyak, otomatis dibulak-balik ya. Cara bulak-baliknya kan dengan cara mendongkel seperti ini biasanya Bu ya. Nah, di alat ini mah nggak usah yang namanya dongkel-dongkel Bu, karena alat ini memiliki daya dorong yang sangat kuat sekali ya. Jadi ketika masakan bagian bawahnya sudah matang, secara otomatis akan mengelupas. Beda dengan di wajan biasa atau teflon yang dulu nggak pakai minyak lengket ya. Nah, di alat ini kayak gini aja langsung kita cek tuh ya. Nah, kalau masakan bagian bawah sudah matang, secara otomatis akan mengelupas. Kita goyangkan aja alat itu ya. Langsung aja kita goyang-goyang seperti ini tuh. Goyang-goyang, lempar. Iya, digoyang-goyang, lempar. Ibu suka goyang? Suka ya, kalau misalkan di alat ini. Iya ya. Oke, nah ini Bu, kalau sudah licin menandakan bagian bawahnya sudah matang, tinggal yang atas matang belum?
Belum ya, berarti perlu dibalikin. Cara balikinnya di sini mudah, gampang. Boleh dipotong-potong bagi satu, bagi dua, balikin satu persatu bisa ya, atau bisa kayak ibunya mau menggunakan piring ya. Nah, caranya kalau misalkan mau pakai piring kayak gini aja. Nah, dibalikin ya. Namun di sini saya mudah-mudahan ya dengan cara praktis ini, dengan cara dilempar ya, diuncal ya. Siapa yang mau coba? Nggak apa-apa. Bu, monggo. Mau coba nggak? Diuncal nggak apa-apa, ntar jatuh diambil lagi ya, belum 5 menit ya. Iya. Oke Bu ya. Sebelum saya lempar, tapi mohon doa dan dukungannya ya. Tetap coblos nomor 4 ya, saya dan dia tuh ya. Oke Bu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya lempar aja sambil punya goyang-goyang seperti ini. Mantranya dari Jawa Timur ya. Kemarin saya dari Jawa Timur sebelum kesini ya. Ini mantranya Bu ya. Di jaran goyang semar ireng. Kayak gitu ya. Oke, langsung aja Bu ya. 1, 2, dan 3. Boleh Ibu lihat matang apa tidak masakannya. 1, 2, dan 3. Tuh ya. Di sini matangnya sempurna padahal tanpa pakai minyak ya. Boleh Ibu bandingkan dengan teflon Ibu yang di rumah ya. Ketika masak nggak pakai minyak, apa yang terjadi ya? Ya pasti tentunya gosong ya, dan juga lengket. Nah, kenapa Bu di sini tidak bisa gosong? Karena Bu di alat ini dilengkapi dengan yang namanya elemen bottom bagian bawahnya ya. Jadi Ibu ini yang melingkar ini bukan sembarang garis ya. Ini ada fungsinya, elemen yang ditanam kayak bahan setrikaan, ketika dicoloknya langsung panas ya. Ini juga sama, padahal saya menggunakan api kecil di sini ya, panasnya bagus merata ya. Dan juga Bu di alat ini buat goreng-goreng juga bisa ya, ataupun tumis-tumisan juga bisa. Tumis kangkung ya, kacang, buncis, walaupun kecil bisa buat tumis-tumisan di sini ya. Bukan berarti nggak bisa. Pokoknya di alat ini serbaguna, hemat luar biasa ya. Di alat ini juga Bu ya, tentunya ibu kan tanpa pakai minyak. Boleh pinjam si semiknya Bu. Iya ya. Tanpa pakai minyak di sini tentunya sehat ya, sehat tentu, dan juga apa namanya Bu, hemat biaya ya. Hemat biaya ketika ibunya di rumah ya. Di alat ini daripada tiap hari beli minyak Bu, mending uang yang buat beli minyaknya ditabung ya, ditabung buat beli mobil. Ya buat pergi umroh ya. Dimulai sekarang ya. Ya. Mau Nah, ini mobilan. ketika masakannya sudah matang lagi, mengelupas sendiri lagi tuh ya. Jadi ibu cara mengeceknya kayak gini aja, kemudian lempar tuh ya. Sekarang tinggal diicip-icip ya. Diicip-icip Bu. Jadi tadi Bu bisa gimana rasanya masakan tanpa pakai minyak ya. Jadi Ibu di sini dilihatnya jangan dari masalah rasa, tapi matang apa tidak ya. Kalau misalkan masalah rasa tergantung bumbu sama yang membuatnya ya. Saya yakin ibu-ibu di sini jago, malah pandai dalam memasak. Apabila keterampilan dengan Ibu digabungkan dengan alat yang lebih sempurna, maka hasilnya pun akan lebih sempurna ya. Oke, kita potong-potong aja. Nih Bu, memotongnya pakai sendok ya. Kalau teflon bisa nggak? Ya, bisa, cuman tergores ya. Betul. Tergores, anti lengketnya akan bahaya. Takutnya gini loh Bu, ketika tergores teflon ya, takutnya masakannya keseringan masak, anti lengketnya nempel ke masakannya kan bahaya ya. Tuh seperti ini. Tinggal dipotong-potong kecil-kecil aja. Ada berapa orang nih Bu? Ya, berapa orang ya, biar kebagian semua, yang satu nyuapin, yang satu nelen ya. Yang makan, yang enggak Bu ya. Nah seperti ini Bu ya, di rumah ketika ibunya ini udah paham Bu ya, udah paham ya cara goreng-goreng ya. Tanpa minyak Bu, udah paham. Iya Bu, nggak gosong karena alat ini dilengkapi dengan elemen bottom atau stabilizer Debron ya, penghantar panas yang cepat dan merata Bu ya. Tuh cara penyajiannya juga mudah. Ini kalau misalkan ada minyaknya Bu, bisa nggak ditutup menggunakan piring seperti ini? Nggak bisa. Kalau ada minyak tentunya piring juga meleleh ya. Nah alat ini sangat bagus tanpa pakai minyak, tinggal kita sajikan. Tuh bluetooth naik. Langsung aja kita lempar ya ke perut ibu. Monggo, pakai sausnya ada tuh ya. Ini dilihatnya jangan dari masalah rasa ya, tapi matang apa tidak. Kalau masalah rasa ini tergantung bumbu ya sama yang membuatnya. Monggo ya, bismillah, alhamdulillah ya. Sok, cicipin.
Enggak apa-apa lah, sate. Nah, ini Bu, Tuh di yang sana. lebih luar biasanya lagi ya. Di alat ini selain bisa buat goreng tanpa minyak, bisa juga buat bakar-bakar, Bu, seperti ini. Tuh ya. Ibu suka bakar-bakar gak di rumah, suka? Seneng ya Seneng. pasti di rumah ya. Pasti Ibu ketika bakar-bakar biasanya menggunakan apa, Ibu? Menggunakan ayam ya. Menggunakan ayam. Menggunakan arang. Bu, tentunya di sini ini adalah salah satu cara membakar sate yang paling sehat ya. Kenapa tidak saya katakan paling praktis? Karena begini Bu ya, kalau Ibu cari yang praktis ya, tentunya jauh lebih praktis dengan cara membeli. Betul tidak? Dengan Ibu memiliki uang 10.000, 20.000, kalau hanya ingin makan sate jauh lebih praktis dengan cara membeli. Namun saya katakan di sini Bu ya, bakaran yang menggunakan arang ataupun kayu bakar tidak menjamin sate 100% bersih ya, entar dibulak-balik Bu ya. Jadi ibunya ketika masak menggunakan alat ini tidak perlu kipas-kipas ya. Coba Abu pakai arang ya, harus kipas-kipas ngiplik Bu ya, waktu bisa karete ya gitu. Ngiplik aja. Jadi ya. jangjang ya Mas. Dan juga nggak bisa di dalam rumah kalau pakai arang ya, tentunya kan polusi kemana-mana, ada anak kecil kan bahaya juga ya buat mengganggu pernapasannya ya. Di situ aja Bu, gak apa-apa. Terima Tuh, kasih nih Ibu Bu. lihat di sini, Bu. Jadi dapat Ya, mendoan ini ini. ayam mengandung lemak kah Bu? Mengandung lemak yang banyak, betul tidak? Ini hanya beberapa tusuk sate aja ya. Ini hanya beberapa tusuk sate aja. Lemaknya udah seperti ini Bu. Ya, tuh lemaknya udah seperti. Jadi di sini alhasil ya rendah lemak jadinya, jadi terkuras lemaknya ketika bakar-bakar di sini. Tidak seperti Ibu biasanya kalau misalkan beli ayam 1 kilo 2 kilo ya di rumah, dimasaknya dengan cara digoreng lagi, otomatis kolesterolnya meningkat 2 kali lipat, bahaya ya. Tuh tinggal dibulak-balik seperti ini aja Bu. Tuh ya, dibulak-balik seperti ini sangat bagus, luar biasa. Apalagi nih sebentar lagi ibu-ibu semuanya, kita semua ya mau menghadapi lebaran haji ya. Lebaran haji ya. Di sini tuh bagus buat bakar-bakar ya. Bakar ayam, tuh bakar anak ayam dibakar ya. Anak ayam, anak ikan ya, anak lundu. Ya, ikan bawel mantus Bu. Lundu tuh di Demak mah ikan lundu ada. Ikan lundu kayak ikan patin, cuman lundu namanya, kecil segede gini nih. Lak colong. Tuh Ibu lihat di sini ya. Tubuh lemaknya kebayang gak sih guys? Kebayang gak guys? Ini lemaknya ya banyak banget ya. Ibu ya di rumah ya beli ayam 1 kilo digoreng lagi, tentunya sangat berbahaya sekali ya. Tuh jadi di sini alhasil ya masakannya rendah lemak ya, karena lemaknya terkuras keluar semua ya. Makanya dari ini ya Bu ya, alatnya sangat luar biasa sekali ya. Selain bisa buat darmi, buat bakar-bakar, bisain alhamdulillah ya. Kita dibolak-balik aja ya. Ini ayam mati ya. Ayam mati ini Bu ya. Pak sini Pak, gabung Pak. Nah, bakar-bakar nih Pak. Tuh. Oke, kita langsung aja buang lemaknya Bu ya. Lemaknya kita buang. Nah, ini namanya lemak jahat Bu ya. Pantesan ibu-ibu kebanyakan badannya berlapis-lapis. Itu kebanyakan yang mengkonsumsi minyak atau makanan-makanan yang berlemak ya. Jadi otomatis